Benarkah? Benarkah? Wow, aku pikir aku tidak buruk, tapi... Hehe, rupanya Ike mengira itu benar dan menjadi sedikit malu. Tiba-tiba semua cewek tertawa. Wow, semuanya, dia menggemaskan, dia merekrut pacar. Tidak, kau sedang diejek. Ike melambaikan tangannya dengan riang saat diejek. Sepertinya dia bukan orang jahat. Kemudian, anak laki-laki yang berkelahi di bas, Kunji, adalah yang berikutnya. Setelah mengecek poninya dengan cermin tangan, ia menggunakan sisir untuk mengatur rambutnya. Bisakah kau memperkenalkan dirimu? Fu gelombang oke. Sambil tersenyum seperti bangsawan muda, dia menunjukkan sekilas tentang tingkah lakunya yang tidak sopan. Kupikir dia akan berdiri, tapi kaki Kunji terus berada di atas meja, dan memulai pengenalan dirinya sambil duduk seperti itu. Namaku Kunji Rokusuke sebagai satu-satunya pewaris perusahaan Kunji, aku adalah orang yang akan bertanggung jawab untuk masyarakat Jepang dalam waktu dekat. Senang bertemu dengan kalian, para wanita. Itu adalah pengenalan untuk wanita, berlawanan dengan keseluruhan kelas. Beberapa gadis menatap Kunji dengan mata berkilauan setelah mendengar dia kaya, sementara yang lainnya menatapnya seperti dia sedang gila. Itu wajar. Mulai sekarang, aku akan terus-menerus menghukum sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Hati-hati dengan hal itu. Kunji-kun, apa maksudmu dengan apapun yang membuatku tidak nyaman? Merasa tidak enak mendengar kata-katanya, Hirata bertanya lagi padanya. Tepat seperti yang aku katakan, tapi jika aku memberi contoh aku benci hal-hal yang tidak menarik. Jika aku melihat sesuatu yang jelek, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Dia menyisir rambutnya ke atas. Oh, terima kasih, aku akan pastikan untuk berhati-hati. Rambut merah, Horikita, Kunji. Lalu Yamauchi dan Ike. Rupanya semua siswa aneh berkumpul di kelas ini. Dalam waktu singkat ini, aku dapat melihat sekilas berbagai siswa di kelasku. Aku juga memiliki kalimat yang aneh, tidak ada yang spesial dariku. Aku ingin menjadi burung yang bebas, tapi aku terbang dari kandang sendirian. Tanpa memikirkannya, aku ingin mengalami kebebasan. Jika kau melihat keluar, kau bisa melihat keanggunan burung. Yang tidak dapat kau lihat saat ini. Aku memang orang seperti itu. Orang berikutnya mohon kenalkan dirimu. Giliran kaya telah tiba saat aku masih tersesat dalam khayalanku. Banyak siswa yang menunggu aku untuk memberikan pengenalanku. Jangan melihat aku dengan banyak antisipasi imajinasiku. Oh ya, aku akan mencari tahu untuk pengenalan diri ini. Baik, bangun dan mulai. Baiklah, namaku Ayano Kouji Kiyotaka. Tidak ada yang spesial dariku, aku akan melakukan yang terbaik untuk bergaul dengan semua orang, senang bertemu denganmu. Setelah menyelesaikan sapaanku, aku cepat-cepat duduk kembali. Apakah semua orang melihatnya? Pengenalan diriku. Gagal. Aku mengubur wajahku di tanganku. Aku terlalu sibuk tersesat dalam hayalanku, jadi aku tidak bisa mengemukakan kata-kata yang tepat sebelumnya. Itu adalah pengenalan yang membosankan dan lumpuh sehingga tidak ada yang akan mengingatnya nanti. Senang bertemu denganmu Ayano Kouji-kun, aku juga ingin menyendiri dengan semua orang, jadi ayo kita lakukan yang terbaik. Kata Hirata sambil tersenyum segar. Semua orang bertepuk tangan. Aku merasa semua orang bertepuk tangan setelah melihat melalui kesalahanku. Pada saat yang sama, aku merasa sangat sakit karena merasa kasihan. Aku masih bahagia, mungkin. Gelombang End of Fall 1 Chapter 1 Part 1 Gelombang. Fall 1 Chapter 1 Part 2. Meski sekolah ini sulit, upacara masuk sama seperti di sekolah lainnya. Setelah mengucapkan terima kasih dari beberapa direktur utama atau direktur lainnya, upacara tersebut berakhir. Dan saat itu siang hari. Setelah kami mendapat penjelasan tentang semua bangunan dan fasilitas di kampus, kelompok tersebut berpisah. 70–80% siswa mulai menuju asrama. Sisa siswa lainnya membentuk kelompok kecil dan berjalan menuju kafe dan ruang karaoke. Seluruh penonton segera lenyap. Dalam perjalanan ke asrama, aku memutuskan untuk pergi ke toko serba ada yang sedang dalam perjalanan. Tentu saja aku sendiri. Aku tidak mengenal orang lain. Petik 2 titik. Betapa kebetulan yang tidak menyenangkan. Begitu aku memasuki toko, aku terus bertemu secara kebetulan dengan Horikita lagi. Jangan berseteru. Sebaliknya, apakah kau juga punya barang untuk dibeli? Ya, hanya sedikit, aku datang untuk membeli beberapa kebutuhan. Horikita berbicara sambil memeriksa sampo yang diambil dari rak. Kehidupan asrama dimulai dari hari ini, kau membutuhkan lebih dari sekedar sedikit. Gadis juga membutuhkan berbagai produk. Dia segera memasukkan sampo dan kebutuhan sehari-hari lainnya ke dalam keranjangnya. Kupikir dia akan mencari barang berkualitas, tapi dia hanya mencari yang termurah. Kupikir cewek lebih memperhatikan sampo jenis apa yang mereka gunakan. Itu bergantung pada tipe orangnya, bukan? Tipe orang yang tidak tahu harus mengeluarkan uangnya. Dia mengirimiku tatapan dingin yang berbunyi, tidak bisakah kau melihat barang-barang orang lain tanpa izin? Juga, aku tidak mengharapkan kau tinggal di kelas untuk mengenalkan diri sendiri. Kau tidak terlihat seperti tipe orang yang berada di kelompok teman sekelas. Aku mencoba untuk berada di grup itu dengan tenang karena aku mencoba menghindari masalah. Mengapa kau tidak berpartisipasi dalam perkenalan diri? Ini hanya sapaan singkat, kau bisa bergaul dengan yang lain dan mendapatkan kesempatan untuk membuat teman. Selain itu, banyak siswa yang saling bertukar kontak satu sama lain. Jika Horikita telah berpartisipasi, mungkin dia sudah populer di kelas. Sayang sekali. Ada banyak alasan yang bisa aku berikan kepadamu, tapi haruskah aku memberi penjelasan sederhana? Bahkan jika aku memperkenalkan diri, tidak ada jaminan bahwa aku akan bergaul dengan semua orang. Sebaliknya, mungkin itu akan menimbulkan masalah. Jika aku tidak melakukan pengenalan, tidak satu pun masalah yang akan terjadi. Benarkan. Tapi masih ada kemungkinan tinggi bahwa kau akan akur dengan semua orang.
Dari mana kau mendapatkan kemungkinan itu? Aku mengatakannya, tapi kami tidak akan pernah berdebat mengenai hal itu jika kami mencoba untuk memperdebatkannya, jadi katakan saja kemungkinannya tinggi. Jadi, apakah kau berteman dengan seseorang? Dia menatapku sambil berbicara. Begitu. Anehnya, dia benar. Sebenarnya, aku tidak bisa bertukar kontak dengan siapapun. Ini tidak bisa dijadikan bukti untuk membuktikan bahwa ada kemungkinan tinggi untuk berteman jika dia mengenalkan dirinya. Aku mengalihkan pandanganku pada kata-kata Horikita. Dengan kata lain, kau tidak memiliki bukti bahwa perkenalan diri membuat teman mudah ditemukan. Horikita melanjutkan. Kita mulai dengan, aku tidak pernah bermaksud untuk berteman, jadi aku tidak perlu memperkenalkan diri dan aku tidak perlu mendengarkan perkenalan orang lain. Apakah kau sudah yakin sekarang? Dia menolakku saat pertama kali mencoba mengenalkan diriku. Mungkin sudah menjadi mukjizat untuk mendapatkan namanya sejak pertama kali. Ketika aku bertanya apakah seharusnya aku tidak mengenalkan diri, dia menggelengkan kepalanya. Orang memiliki berbagai cara berpikir, tidak mungkin menyangkal hal itu. Horikita adalah tipe orang yang jauh lebih terisolasi, tidak, menyendiri, tipe orang yang seperti itu, kupikir. Kami bahkan tidak saling memandang saat kami berkelana di toko. Meski kepribadiannya agak tegang, rasanya tidak nyaman saat berjalan bersama. Wow, gelombang. Mereka bahkan memiliki semua jenis mie cup, sekolah ini sangat mudah gelombang. Di depan bagian makanan instan, dua anak laki-laki sedang ribut. Setelah melempar segelas mie ke dalam keranjang mereka, keduanya pergi ke register. Mereka juga memiliki banyak makanan ringan dan minuman yang memenuhi seluruh keranjang. Karena ada banyak poin yang mungkin tertinggal, wajar jika mereka mencoba membelanjakannya entah bagaimana. Mie cup. Jadi mereka juga memiliki bagian semacam itu. Belajar hal semacam ini adalah salah satu tujuanku untuk pergi ke toko serba ada. Jadi, anak laki-laki benar-benar menyukai hal-hal semacam ini. Aku rasa itu tidak baik untuk tubuh. Aku hanya mempertimbangkan apakah aku harus membelinya. Aku mengambil cangkir mie cup dan melihat harganya. Dikatakan itu adalah 156 yen, tapi aku tidak yakin apakah itu mahal atau murah untuk semangkuk mie cup. Meskipun sekolah menyebutnya, poin, semua harga ditulis dalam yen. Hei, apa pendapatmu tentang harga ini? Apa harganya murah atau mahal? Aku tidak terlalu tahu, tapi apakah kau menemukan sesuatu dengan harga yang aneh? Bukan itu maksudku, aku hanya ingin bertanya. Harga barang di toko itu sepertinya benar. Juga, itu benar-benar tampak seperti 1 poin sama dengan 1 yen. Mengingat bahwa rata-rata tunjangan siswa SMA sekitar 5.000 yen, tunjangan bulanan kami 20 kali lebih besar. Merasakan perilaku mencurigakanku, Horikita menatapku dengan aneh. Aku mengambil semangkuk mie cup terdekat untuk melepaskan kecurigaannya. Wow, ini sangat besar, ini cangkir G. Sepertinya itu singkatan dari Giga Cup, tapi untuk beberapa alasan itu membuatku merasa kenyang hanya dengan melihatnya. Pada catatan yang tidak terkait, payudara Horikita tidak kecil, tapi juga tidak besar. Mereka hanya ukuran yang sempurna. Ayano Kouji-kun, apa kau memikirkan sesuatu yang tidak pantas? Petik 2. Tidak, tentu saja tidak. Kau bertingkah aneh. Sekilas saja, dia bisa mengatakan bahwa aku sedang memikirkan hal-hal aneh. Dia tajam. Aku sedang memikirkan apa yang harus aku beli, mana yang terlihat lebih baik. Jika hanya itu, maka tidak masalah, kau harus berhenti membeli makanan yang tidak sehat. Sekolah memiliki banyak pilihan makanan yang lebih baik, jadi jangan membuat kebiasaan di luar itu. Seperti yang dia katakan, tidak perlu lagi berpegang pada makanan cepat saji dan instan. Namun, aku mendapat dorongan yang tak tertahankan untuk membeli beberapa lagi, jadi aku mengambil mangkuk mie instan berukuran biasa dikatakan FOO yakisoba di atasnya dan memasukkannya ke dalam keranjangku. Horikita menarik perhatiannya dari bagian makanan dan mulai melihat bagian kebutuhan toko. Sekarang aku akhirnya bisa mencetak beberapa poin dengan Horikita dengan menceritakan beberapa lelucon lucu. Wow, pisau cukur ini memiliki 5 bilah. Sepertinya akan dicukur bersih sekali. TN tidak yakin apa yang lucu di sini, aku sendiri tidak mengerti, yang benar saja, apa yang akan aku cukur dengan itu. Aku memegang pisau cukur, merasa bangga dengan leluconku, tapi reaksinya berbeda dari perkiraanku. Kupikir dia akan tersenyum, tapi dia menatapku seperti aku menjijikkan. Petik 2 titik. Kau tahu, tidak ada yang perlu dicukur di daguku atau bahkan di bawah ketiakku. Itu menyakitkan hatiku. Aku kira leluconku tidak bekerja pada wanita. Aku iri dengan keberanianmu untuk mengatakannya kepada seseorang yang secara acak kau temui. Petik 2 titik. Kau juga pernah mengatakannya kepada seseorang yang baru saja kau kenal juga. Benarkah? Aku hanya mengatakan fakta, tidak sepertimu. Dia mengembalikan kata-kataku dengan tenang dan menutup mulutku. Memang, aku mengatakan beberapa hal bodoh. Horikita yang lembut, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda mengatakan sesuatu yang kasar. Horikita sekali lagi memilih pembersih wajah yang paling murah. Kupikir cewek harus lebih memperhatikan dirinya sendiri. Kurasa yang ini terlihat lebih baik, bukan? Aku menyambar pembersih wajah yang sedikit lebih mahal dan tampak lebih lembut. Tidak perlu. Aku ditolak. Tidak, tapi. Aku sudah bilang aku tidak membutuhkannya, bukan? Ya. Dengan lembut aku mengembalikan pembersih itu kembali ke rak saat dia melotot padaku. Kupikir aku bisa bercakap-cakap tanpa membuatnya marah, tapi aku gagal. Kau tidak pandai bersosialisasi, kau mengisap hal-hal yang perlu untuk dibicarakan. Bahkan itu datang darimu. Kurasa itu benar. Tentu saja, aku memiliki mata yang cukup bagus untuk orang-orang. Biasanya, aku tidak ingin mendengar kau berbicara 2 kali, tapi aku akan berusaha keras untuk mendengarkanmu. Entah kenapa aku mencoba berteman dengan dia, tapi harapanku benar-benar hilang. Dengan itu, percakapan kami terhenti.
Saat dua gadis memasuki toko dan mulai berbelanja, aku menyadari sesuatu yang baru. Hori kita benar-benar imut. Hei, untuk apa ini? Saat mencari hal-hal yang perlu dibicarakan, aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Di sudut toko, aku melihat porsi makanan dan persediaan individual. Sekilas, mereka terlihat sama seperti yang lainnya, tapi dengan satu perbedaan besar. Gratis.